الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutaimah al-Ajrumiyah. Kemarin kita sudah memasuki atau memberikan gambaran mengenai bab yang selanjutnya, yaitu bab al-munada. Bahwasanya munada ini ternyata asal usulnya adalah maf'ulun bih, sehingga nanti pun kalau seandainya ada munada imam beni fi mahalin nasbin, cuman di sana ketika amilnya dibuang kemudian diganti dengan huruf nida, maka dikatakan la yajuzul istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Tidak boleh bertemu atau berkumpul antara mu'awwid dan mu'awwad anhu. Oleh karena itu kita mencukupkan dengan huruf nida. Ya Abdullahi. Awal mulanya ad'u Abdullahi. Kita lihat. Qala al-muallifu asbahullah, nomor 1 itu. Wa minha al-munada, nomor 1 catatan kaki. Al-munada huwal matlub iqbaluhu biya aw ihda akhwatiha. Munada itu adalah yang diminta kehadirannya dengan huruf nida atau salah satu saudara-saudara huruf nida. Karena huruf nida itu tidak hanya ya saja. Huruf nida itu tidak hanya ya saja. Terkadang ada ya, ada ai, ada juga a, paham ya? Cuman yang ma'ruf digunakan ya huruf nida, paham? Kemudian maksudnya al-matlub iqbaluhu bagaimana? Yang diminta kehadirannya, karena kalau ketika antum manggil orang, ya Muhammad, ya Abdullah, yang antum minta dari dia apa? Untuk menghadap kita kan? Atau intinya untuk menoleh? Paham ya maksudnya ya? Nah itu maksudnya. Kita lihat di sini nahwu ya Abdullahi. Ingat-ingat ya Abdullahi ini masuk dalam munada mudhaf sehingga dia mansub dia. Enggak boleh ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, enggak boleh. Ya Abdullahi. Ya Abdurrahman. Ya barakallahu fikum Abdurrazzaq misalkan. Intinya abda bacanya, jangan abdu. Apa maksudnya ya? Kalau abdu, abdi keliru, abda. Cara munada mudhaf mansub. Fa inna aslahu ad'u Abdullahi. Perhatikan asal usulnya itu. Fa inna aslahu ad'u Abdullah. Karena sesungguhnya aslinya adalah ad'u Abdullah. Ad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasb al-jazim wa 'alam tawfihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw mana'a min dhuhuriha apa? Mana'a min dhuhuriha astiqal. Ta'adzur itu kalau mu'tal alif saja. Ini mu'tal apa ini? Ad'u mutal mau, kalau mutal ya itu nanti istiqal. Apa maksudnya ya? Ingat-ingat itu ya. Yarmi istiqal, yad'u istiqal. Kalau yas'a, yarda baru li ta'adzur. Paham insyaallah ya? Ad'u Abdullahi. Kemudian fa'il ad'u mana? Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana Abdullahi abda. Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa mudhaf wal abdu jalal Allah mudhafun ilaih. Paham maksudnya ya? Paham insyaallah i'rabnya? Fa hudhifal fi'lu wa uniba ya anhu. Perhatikan baik-baik. Akhirnya fi'il ad'u Abdullah itu ad'unya dibuang dan digantikan ya nida. Paham ya? Sehingga bacanya ya Abdullah. Enggak boleh antum gabungkan ad'u ya Abdullah atau ya ad'u Abdullah. Harus pilih salah satu. Imma antum ngomong ad'u Abdullah atau ya Abdullah. Paham? Paham belum ini? Paham? Seperti itu. Jadi enggak boleh menggabungkan karena kaidahnya sudah kita lewati, la yajuzul istima' bainal
mu'awwid wal mu'awwad anhu. Naam. Berikutnya, wal munada khamsatu anwa'. Munada itu ada 5 jenis atau 5 macam. Sudah kami simpulkan kemarin. Kesimpulannya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Na'am barakallahu fikum. Mabni pada 2 tempat saja. Ketika munadanya mufradul alam sama nakirah maksudah. Ya rajulu, ya jabalu, misalkan. Nah, ketika mufradul alam sama nakirah maksudah. Mufradul alam seperti ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Salihu, ya Hamzatu. Enggak boleh ya Salihun. Boleh enggak? Enggak boleh. Paham belum? Nah, kalau yang semula memang enggak tanwin, ya enggak tanwin, ya Hamzatu, ya Talhatu itu. Tapi kalau semula tanwin jadi enggak tanwin. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Salihu. Paham? Nah, seperti itu. Nanti dalam qatar nada ada yang dikenal dengan lughah man yang tadir sama lughah man la yang tadir. Lughah orang yang menunggu dan lughah orang yang tidak menunggu. Ja'faru, ya Ja'fa, ya Ja'fu. Kalau ya Ja'fu berarti dia tidak menunggu ra. Berarti ya Ja'fu itu lughah man la yang tadir. Ya Ja'fa nunggu ra berarti Ja'faru. Berarti nunggu ra berarti ya Ja'fa lughah man yang tadir. Paham ya? Itu nanti dibahas dalam qatrun nada. Sekarang tidak perlu pusing-pusing, yang jelas yang mabni ada 2 tempat. Pada mufradul alam sama nakirah maksudah, ingat-ingat ya. Mufradul alam sama nakirah maksudah. Mufrad dalam bab ini ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, itu ingat-ingat. Mufrad dalam bab al-munada ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Kemudian yang mu'rab pada berapa tempat? Ada 3 tempat. Nah, an-nakirah ghairul maksudah seperti ya rajulan, ya imra'atan misalkan. Itu kan umum sifatnya. Itu nakirah ghairul maksudah. Kemudian sama mudhaf, munada mudhaf, ya Abdurrahman, ya Aba Abdullah, ya Aba Saleh, ya Aba Muhammad. Apa maksudnya ya? Naam. Ya Umma Abdullah, ya Umma Abdurrahman, seperti itu. Itu munada mudhaf. Kalau munada mudhaf hukumnya mansub. Kalau yang syabihan bil mudhaf, ya tali'an jabalan, ya tali'an jabalan, ta'al misalkan. Naam, ya taliban, naam ya taliban, naam ilman misalkan, dibikin seperti itu, ya taliban ilman, ta'al misalkan. Paham masalah ya? Naam, kita lihat sini. Wal munada khamsatu anwa'in al mufradul alam wa nakiratul maqsudah wa nakiratul ghairul maqsudah wal mudhaf wal musyabbahu bil mudhaf. 5 itu perhatikan baik-baik. 5 itu kembali kepada 2 hukum yang sudah kami sebutkan, ada yang mu'rab, ada yang mabni. 5 pembagian itu kembali kepada 2 hukum yang sudah kami sebutkan, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Naam. Kita lihat. Adapun definisinya bisa dilihat di bawahnya ya. Barakallahu fikum, bisa lihat sendiri apa maksud mufradul alam itu, disebutkan situ. Al-mufradul alam huwa ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Tinggal digaris, dihafalkan, udah. Kalau cuma digaris toh ya jangan dihafalkan. Paham ya? Dihafalkan ya. Nah, mufradul alam dalam bab munada adalah apa? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, dihafal itu. Nah, tujuannya apa sudah kami sebutkan. Tujuannya kan nanti biar bisa membedakan mufrad dalam bab la nafil jinsi sama dan mufrad dalam bab munada. Mufrad dalam babul khabar lain pembahasannya. Mufrad dalam babul i'rab lain pembahasannya. Mufrad dalam bab nam al-kalimah lain pembahasannya. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau dikumpulkan kemudian dihafalkan. Naam. Kita lihat sini. Kemudian wa nakiratul maqsudah. Apa sih nakirah maqsudah itu? Nakirah yang diinginkan, yang dikhususkan, apa maksud nomor 5? Perhatikan bawah itu. An-nakiratul maqsudatu hiya allati yuqsadu bi nidaiha muayyanun. Nakirah maksudah itu adalah nakirah yang diinginkan dengan seruan tersebut orang tertentu. Ya rajulu, itu antum manggil seseorang tapi enggak disebutkan namanya. Paham belum? Contohnya sekarang ya, di dalam kelas ada banyak orang, dia ngomongnya ya ghafilu. Ghafilan orang yang lalai. Ya ghafilu, tanabbah. Gurunya itu inginkan orang tertentu tapi enggak disebutkan namanya. Enggak semuanya, satu orang aja yang dia inginkan. Ya ghafilu, tanabbah. Nah, itu namanya nakirah apa? Maksudah. Paham ya? Kecuali kalau dia ngomong ya ghafilan tanabbah, berarti semua yang lalai kena. Beda enggak sekarang? Beda. Cuman kalau ya ghafilu nakirah maksudah. Ini bentuknya nakirah tapi ada satu orang yang ditentukan, cuman enggak sebutkan namanya gitu loh. Paham belum? Paham belum antum? Ada gambaran belum? Naam, seperti itu. Kita lihat.
Nahwu ya rajulu. Wa nakirah ghairu maqsudah. Sebaliknya, nakirah yang ghairu maqsudah, nakirah tapi tidak ditentukan orang tertentu. Kita lihat an-nakiratu ghairu maqsudah, nakirah yang tidak diinginkan orang tertentu, hiya allati la yuqsadu bi nidaiha mu'ayyanun, ya kan? Yaitu nakirah yang tidak diinginkan dengan seruan tersebut orang tertentu. Bal tashmalu kulla fardin tadullu alaih ka qaulil wa'id ya ghafilan tanabbah. Bahkan mencakup setiap per individu yang ditunjukkan atas seruan tersebut ka qaulil wa'id, seperti ucapan orang yang memberikan nasihat, ya ghafilan tanabbah, wahai orang-orang yang lalai perhatikan. Nah, ghafilan mencakup semuanya. Paham belum nih? Mau salah ya? Naam. Kemudian wal mudhaf, nomor 7 bawah itu mudhaf. Apa maksud mudhaf ini? Huwal ladzi yatakawwanu min asmaini sanihima majrurun daiman. Mudhaf itu adalah sebuah kata yang tersusun dari dua isim yang keduanya majrur selama-lamanya. Jadi kalau ada mudhaf ilaih kok marfu, keliru. Paham ya? Naam, alias tidak diperbolehkan. Kalau mansub tambah parah lagi. Paham ya? Dalam artian enggak ada mudhaf ilaih itu yang atau marfu, enggak ada. Paham ya? Yang ada hanya apa? Majrur selama-lamanya sudah. Majrurun daiman wa abadan, itu mudhafun ilaih. Tapi kalau mudhaf ada yang marfu, mansub, majrur kalau mudhafnya. Ingat. Cuman mudhafnya tidak boleh kemasukan al, tidak boleh juga ditanwin. Dah itu. Jadi antum pahami baik-baik. Ketika mendapati sebuah kaidah atau sebuah barakallahu fikum penjabaran mudhaf ilaih itu bagaimana susunan mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih, mudhafnya syaratnya 2. Mudhaf ilaih 1. Mudhaf ilaih syaratnya apa? Majrur selama-lamanya sudah. Mudhaf ilaih itu. Jadi kalau antum jumpai mudhaf ilaih kok marfu mansub, keliru. Tapi ada enggak mudhaf ilaih yang di fathah? Ada enggak? Enggak ada kan? Ada enggak mudhaf ilaih yang di fathah? Enggak ada kan? Ada enggak mudhaf ilaih yang di fathah? Banyak. Kalau mudhaf ilaihnya dari ismul ladzi yang sharif, majrurnya dengan apa? Fathah. Jadi antum jangan punya anggapan fathah itu nasab, keliru. Ingat-ingat ya, yang dulu berlalu tinggalkan. Nasab itu tanda asalnya fathah, tapi tidak selama-lamanya dengan fathah. Jadi kalau anda ngomong ada nggak mudhaf ilaih yang di fathah? Jelas ada. Kalau mudhaf ilaihnya bentuknya apa? Ismul ladzi sharif. Contohnya, barakallahu fikum, contohnya 4 dinar. Arba'atu dananira atau dananirin? Arba'atu dananira. Dananira majrur atau mansub? Majrur atau mansub? Arba'atu dananira. Mansub atau majrur dananira? Majrur. Tanda jar dengan fathah. Berarti ada enggak mudhaf ilaih yang fathah? Banyak. Kalau itu ismul ladzi sharif. Paham salah ya? Pokoknya hilangkan pikiran yang menunjukkan bahwa setiap nasab fathah, keliru. Tapi hukum asal nasab fathah. Itu yang benar. Jadi setiap majrur kasrah itu keliru. Tapi jar tanda asalnya dengan kasrah. Paham ya? Jadi selama ini ternyata yang kita pelajari itu tanda asal semua itu. Dhammah, fathah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah tanda asal semua, sukun tanda asal semuanya. Kemudian sana ada tanda apa? Far', cabang. Nah itu yang perlu direnungi juga. Kalau tanda asal sudah selesai, tapi kan enggak mengharuskan semua rafa itu dengan dhammah. Tidak mengharuskan semua nasab dengan fathah. Tidak mengharuskan semua jar dengan kasrah, mahum. Nah, itu perlu diperhatikan. Cuman asal rafa dengan dhammah. Asal tanda nasab dengan, asal tanda jar dengan, nah itu. Jadi tanda asal itu jangan dibawa ke semuanya gitu. Asalnya ini, cuman terkadang ada cabangnya gitu loh. Jadi kalau antum ngomong, misalkan ditanya misalkan barakallahu fikum, lam misalkan, lam majzum enggak? Lam kan sukun itu. Majzum enggak? Kan sukun, lam. Enggak. Kenapa enggak? Lam sukun kan? Lam disukun enggak? Lam disukun enggak? Majzum enggak berarti? Majzum enggak?
Majzuman tandanya saya sukun. Majzum enggak? Lam majzum enggak dia? Kan majzum tanda asalnya dengan sukun. Ya, tapi itu untuk fi'il. Kalau lam ini huruf. Terus kenapa? Majzum bukan? Bukan. Tapi Sukun. ya benar sukun tapi apa? Mabni. Oh ya, jadi jangan kalau dengar sukun, majzum, jangan keliru, khata. Paham ya? Sukun enggak sukun, tapi apa dulu? Huruf, berarti mabni, bukan majzum. Paham ya? Terkadang seperti itu fungsinya untuk memperkuat saja. Jadi terkadang seperti itu fungsinya untuk memperkuat dalam artian agar tidak barakallahu fikum terfokuskan dhammah itu mesti marfu dengan dhammah itu jangan. Tanda asal itu harus diperhatikan. Kita kembalikan ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi mudhaf itu adalah apa? Kalau terjemahan bebas mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Setiap yang disandarkan mudhaf enggak boleh tanwin, enggak boleh ada alnya. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur selama-lamanya. Majrur tidak harus dengan kasrah. Dah itu benar sudah. Tahu ya? Jadi kalau bayangannya majrur kasrah terus dipikirin kasrah terus bingung nanti. Tahu ya? Cuman tanda asal jar dengan kasrah. Paham ya? Jadi terkadang ada yang dijar dengan kasrah, ada yang dijar dengan fathah, ada yang dijar dengan ya itu. Ada yang dijar dengan alif ada enggak? Ayo ada enggak? Enggak ada. Tiga ada kan? Ya enggak? Naam. Kita lihat sini. Wal musyabbahu bil mudhaf nomor 8 bawah itu. Al musyabbahu bil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamam ma'na. Perhatikan, yang diserupakan dengan mudhaf itu adalah mattasala bihi syai'un, adalah sesuatu yang bersambung dengannya, fungsinya min tamam ma'na, untuk menyempurnakan maknanya. Jadi sesuatu itu bersambung dengannya, fungsinya untuk apa? Menyempurnakan maknanya. Berarti kalau seandainya sesuatu itu tidak bersambung, tidak sempurna maknanya, ai jaa ba'dahu ma'mulun yutammimu ma'na, maksudnya sesuatu tersebut didatangkan setelahnya dalam rangka untuk menyempurnakan maknanya. Sawa'un kana hadzal ma'mul marfu'an, baik yang diamali ini dia marfu' nanti, nahwu ya kariman khalquhu, wahai orang yang mulia akhlaknya, atau orang yang dermawan akhlaknya, nama ya, atau orang yang baik akhlaknya. Nah, kariman di situ sebagai apa? Kariman munada mudhaf atau syabihan mudhaf, munada syabihan bil mudhaf, mansub dia. Karena ya kariman, enggak cukup ya kariman itu. Nah, enggak cukup. Mansuban atau yang diamali itu mansub, nahwu ya ta'ian rabbah. Ya ta'ian rabbahu, wahai orang yang mentaati Rabbnya. Ya tali'an jabalan. Sama kan? Naam. Amjar wa majruran muta'alliqan bih, atau ternyata yang diamali jar majrur, ya amilan bil Qur'an. Ya amilan bil Qur'an, wahai orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini semuanya namanya musyabbah. Nah, namanya apa? Musyabbah bil mudhaf. Diserupakan dengan mudhaf. Sebagaimana mudhaf tidak sempurna kecuali adanya mudhafun ilaih, maka isim-isim ini pun tidak sempurna kecuali adanya kalimat setelahnya. Mahum. Jadi sisi keserupaannya karena sama-sama butuh kalimat setelahnya untuk menyempurnakan makna. Paham? Sisi kesamaannya apa tadi? Sama-sama membutuhkan setelah kata setelahnya. Untuk menyempurnakan kata sebelumnya. Untuk menyempurnakan yang depan itu. Untuk menyempurnakan maknanya itu ada. Untuk menyempurnakan maknanya, paham ya? Nah, paham soalnya ya? Sisi keserupaannya bagaimana? Membutuhkan kata yang setelahnya. Untuk menyempurnakan maknanya. Nah, mudhaf butuh apa? Mudah. Ini butuh kalimat setelahnya. Oleh karena itu samakan dengan mudhaf. Paham ya? Cuman sama tuh ya, sama dari situ tuh ya. Ada hukumnya beda. Hukumnya beda. Nah, kita lihat. Itu tadi yang semua yang kita sebutkan tadi masih global, baru dirinci. Fa'ammal mufradul alam. Ada mufradul alam wa nakiratul maqsudah, dua ini perhatikan. Fa'ammal mufradul alam wa nakiratul maqsudah fayubnayani 'ala ma yurfa'ani bihi fi halil i'rab. Adapun mufradul alam
sama nakirah maksudah, dua-duanya dimabnikan sesuai dengan apa yang dirafa ketika i'rab. Ketika dalam keadaan i'rab. Jadi antum bayangkan isim-isimnya sebelum kemasukan ya. Sebelum kemasukan ya. Isim mufrad dirafa dengan apa? Dhammah. Ya Zaidu. Isim musanna dirafa dengan alif. Ya rajulani. Seperti itu. Jadi mabniun ala ma yurfa' bihi. Berbeda dengan apa kemarin? Isim la nafiyal jinsi. Kalau mufrad mabniun ala ma yunsabu bihi. Kalau ini mabniun ala ma yurfa'u bihi. Paham belum insyaallah bedanya? Paham? Naam. Fayubnayani 'ala dhamm in kana, maka dimabnikan atas dhammah in kana mufradain. Apabila mufrad, dua-duanya mufrad. Nahwu ya rajulu, ya Zaidu, wa ya rajulu. Zaidun isim mufrad bukan? Zaidun isim mufrad rafa'nya dengan dhammah, berarti mabni ala dhammi. Wa ya rajulu, rajulun mufrad enggak? Mufrad, sehingga rafa'nya dengan dhammah, ya rajulu. Sehingga bagaimana i'rabnya? Zaidu munada mansub keliru. Kalau gitu, paham ya? Ya Zaidu, ya Zaidu a'rib misalkan. Ya Zaidu a'rib. Sekarang contohnya ya Zaidu, coba di i'rab. Ya harfu nida mabni ala sukun ala i'rab. Zaidu munada mansub keliru. Paham ya? Keliru enggak? Keliru. Lalu bagaimana yang benar? Zaidu munada mabniun dhamm fi mahali nasbin. Caranya gitu ya. Ya Zaidu ya harfu nida mabni ala sukun la mahalla min i'rab. Zaidu munada mabni ala dhamm fi mahali nasbin. Paham? Caranya gitu ya. Jadi kalau dia masih ngerap ya rajulu, rajulu munada mansubun, berarti dia belum paham. Paham ya? Paham belum kalau itu berarti? Belum, Oh, belum. Belum paham ya? Ya rajulu, rajulu i'rabnya apa? Munada mabniun ala dhammi fi mahall nasb. Nah, munada mabni ala dhamm fi mahali nasbin. Paham belum antum? Ya Muhammadu, Muhammadu i'rabnya apa? Muhammadu apa? Naam. Paham ya? Jadi caranya gitu ya. Jangan langsung munada mansub, munada mansub. Yang mansub nanti ini mabni dulu. Kita lihat. Au jamak taksir atau jamak taksir. Jamak taksir sekarang antum bayangkan dulu. Jamak taksir rafa'nya apa? Nah, kalau kemasukan nida mabniun ala ma yurfa' bihi. Mabni sesuai dengan apa yang dirafa dengannya, beri mala dhammi. Kita lihat. Nahwu ya zuyudu. Zuyud jamak dari zaid. Ya zuyudu wa ya rijalu. Zuyudu berarti munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Rijalu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Paham belum? Caranya. Paham salah? Paham? Naam. Au jamak muannas saliman. Nah, perhatikan, bayangkan dulu jamak muannas salim rafa'nya dengan apa? Jamak muannas salim rafa'nya dengan dhammah. Dhammah berarti mabniun ala mabniun ala dhammi. Kita lihat. Nahwu ya muslimatu. Muslimatu munada mansubun. Benar kan? Allah Ustaz. Benar atau keliru? Ya muslimatu, muslimatu munada mansubun. Benar enggak? Benar? Mabni ala dhammi fi mahall nasbin. Ini masih mabni semua ini ya. Nam au murakkaban mazziyan. Ayo ingat-ingat. Atau murakkab mazziyan. Tarkib mazzi ini sudah sebutkan dalam jurumiyah juga ketika pembahasan masalah ismul ladil yang sharif al-alamiyah ma'a tarkib mazzi. Tarkib mazzi itu barakallahu fikum ja'lu ismaini atau ja'lu kalimataini isman wahidan atau ja'lu ismaini kalimatan wahidan. Kalimatan wahidah maksudnya menjadikan dua isim atau menjadikan apa? Ja'lu kalimataini isman wahidan, menjadikan dua kata jadi satu nama. Itu namanya apa? Tarkib mazzi. Mazzi itu digabungkan. Paham ya? Susunan yang digabungkan dari dua kata menjadi satu nama. Hadramaut, satu nama enggak? Satu nama, hadramaut. Dari kata hadra dan mautun. Iya enggak? Nah, ba'la bakka, satu nama. Dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Ba'lun itu berhala, bakun apa? Pemilik berhala. Atadaruna, nam, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Atad'una ba'lan sonaman, berhala. Ya kan? Na'am barakallahu fikum. Cuman terkadang ba'al bu'ul itu artinya terkadang suami.
Nah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, bu'ulun azwaj terkadang. Cuman di sini sudah yang kami sebutkan tadi, ba'lun artinya adalah berhala. Kita lihat sini. Nahwu ya ma'di karibu. Ini tersusun dari dua, dari ma'di dan karib. Jadi satu nama ma'di karibu. Berarti ma'di karibu munada mabniyun 'ala dhamm fi mahallin nasbin. Mafhum? Itu kalau diglobalkan, kalau anu merinci lagi masih bisa. Misalkan ya zaidu munada mufradul alam, itu mabniyun 'alal dhamm fi mahallin nasbin. Jadi sebutkan satu-satu. Ya rajulu munada nakirah ghairu nakirah maqsudah misalkan. Rajulu munada nakirah maqsudah mabniyun 'alal dhamm fi mahallin nasbin. Itu kalau antum merinci satu persatu. Tapi diglobalkan langsung munada mabniyun 'alal dhamm fi mahallin nasbin. Mafhum? Ini semuanya yang mabni. Berikutnya kita lihat yang musanna, fayubniyani 'alal alif, dan dia dimabnikan atas alif. Kapan itu? Fit tasniyah, ketika musanna. Karena musanna rafa'nya dengan musanna dan rafa'nya dengan alif, sehingga mabniyun 'ala alif. Paham ya? Paham belum ini? Mabniyun 'ala ma yurfa'u bihi, artinya itu mabniyun 'ala ma yurfa'u bihi fi halil i'rab. Dimabnikan sesuai dengan apa yang dirafa' dengannya ketika dia di i'rab. Paham? Jadi bayangkan sebelum kemasukan ya nida langsung dimasukkan, dimabnikan sudah. Paham belum ini? Nah, misal musanna rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Jarnya dengan apa? Ya, jam' mudzakkar salim rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan? Jarnya dengan? Asmaul khamsah rafa'nya dengan? Nasabnya dengan? Ya-nya dengan? Jarnya dengan? Nah, ismul ladil yang sharif nasabnya dengan? Jarnya dengan? Rafa'nya dengan? Af'al khamsah rafa'nya dengan? Rafa'nya dengan? Sebutun nun. Nasabnya dengan? Jazmnya? Jama' muannas salim nasabnya dengan? Nasabnya dengan? Nasrah. Jarnya dengan? Jama' muannas salim jarnya dengan? Jarnya dengan? Kasrah juga. Rafa'nya dengan? Dhamma. Isim maksur rafa'nya dengan? Rafa'nya dengan apa isim maksur? Isim maksur rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan? Jarnya dengan? Isim manqus rafa'nya dengan? Nasabnya dengan? Fathah dhairah. Jarnya dengan? Awanam. Asma'us sittah. Asma'us sittah. Jazmnya dengan? Asma'us sittah jazmnya dengan apa? Jazm dengan apa tanda jazmnya? Asma'us sittah jazmnya dengan apa? Enggak dijazm ya, dijar. Af'al khamsah jarnya dengan? Jarnya dengan? Af'al khamsah tanda jarnya dengan apa? Ada atau tidak? Enggak ada ya jazm ya. Itu semuanya insyaallah dimungkinkan karena itu masuk dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. La ba'as. Kita lanjutkan. Dikit lagi. Fayubnayani 'alal alif fi tasniyah nahwu ya zaidani wa ya rajulani. Zaidani munada mabniyun 'alal alif fi mahallin nasbin. Ya rajulani munada mabniyun 'alal alif fi mahallin nasbin. Wa 'alal wawi fil jam' dan mabni al waw ketika jama' nahwu ya zaiduna. Zaiduna di situ adalah apa? Jama' mudzakkar salim, sehingga mabniyun 'alal wawi fi mahalli nasbin. Mafhum soal ini ya kaidahnya ya. Jadi kalau antum jumpai na'am barakallahu fikum dia mufradul alam atau nakirah maksudah
fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi. Tapi kalau ismul la nafil jinsi kok mufrad di situ mabniun ala ma yunsabu bihi. Paham bedanya ya? Na'am barakallahu fikum. Itu yang mabni. Kita selesaikan yang mu'rab. Wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghair. 3 sisanya itu mansub, tidak ada yang lainnya. Berarti kalau mengatakan mabni keliru. Paham ya? Nah, 3 sisanya itu mansub la ghair, tidak ada yang lainnya. Berarti kalau mengatakan mabni apa? Nah, salah atau keliru ya. Wahia. Perhatikan 3-3-nya itu an-nakirah ghairu maqsudah. An-nakirah ghairu maqsudah. Ka qaulil a'ma, seperti ucapan orang yang buta. Orang buta kan enggak bisa lihat, jadi dia yang mengucapkan ya rajulu atau ya rajulan, kita lihat. Ka qaulil a'ma, seperti ucapan yang buta. Ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Wahai seorang lelaki, ambillah tanganku. Maksudnya itu tolonglah aku. Itu setiap orang kena, enggak satu orang aja, karena orangnya enggak lihat. Nah, buta. Berarti pakai nakirah ghairu maqsudah. Paham belum nih? Nakirah ghairu maqsudah itu nakirah yang tidak ditunjukkan orang tertentu. Tidak ditunjukkan pada orang tertentu. Ketika orang buta minta tolong, itu dia tahu enggak orang yang disuruh siapa? Enggak tahu, setiap orang yang kena gitu loh. Itu namanya nakirah ghairu maqsudah. Kalau dia manggilnya ya rajulu, berarti orang tertentu. Paham belum ini bedanya? Kalau manggilnya ya rajulu, berarti orang tertentu tapi enggak nyebutin namanya gitu loh. Tapi kan ya rajulan manggilnya, berarti setiap orang kena enggak? Kena. Nah, i'rabnya bagaimana rajulan? Munada mabni al fathi fi mahalli rajulan. Ayo. Fi mahalli nasbin. Ya, rajulan munada mabni al fathi fi mahalli nasbin. Rajulan munada mabni al fathi fi mahalli ini enggak mabni mu'rab ya akhi, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Rajulan bukan mabni mu'rab. Rajulan munada mansubun, langsung itu. Paham belum? Sekarang kita bahas yang mana sih? Yang mabni sudah selesai. Perhatikan semuanya. Yang mabni sudah selesai. Sekarang yang kali yang mu'rab. Jadi kalau ada orang Arab rajulan munada mabni fathi keliru. Paham ya? Nah, yang benar bagaimana? Rajulan munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Paham? Paham belum? Nah, ini perhatikan ya. Allahul musta'an. Berikutnya, wal mudhaf nahwu ya Abdullah, ya harfun nida mabni lis sukun la mahala min i'rab. Abdullah abda munada mabni al fathi. Salah ya. Munada mabni al fathi keliru enggak? Lihat yang benar? Yang benar yang mana? Munada mansubun. Ewa. Abdullah munada mansubun wa alamat sifatun dhahiratun akhiri wa huwa mudhaf wa lafdzul jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun wa alam jarhi kasrah dhahirah ala akhiri. Majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Bil idhafah. Majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Lafdzul jalalah Allah majrurun bil mudhaf atau majrurun bil idhafah? Kenapa kau milih mudhaf? Apa? Coba ingat ya. Karena apa? Amil lafzi, sedangkan majrur bil idhafah. Langsung amil ya. Manawi. Kaidahnya lafzi lebih kuat daripada ma'nawi. Naam, amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Artinya dia majrurun bil mudhaf, bukan idhafah. Idhafah itu sesuatu ma'nawi. Sedangkan sekarang mudhafnya nampak enggak itu? Berarti lafzi. Paham belum? Mahum? Caranya gitu. Berikutnya yang terakhir wal musyabbah bil mudhaf, yang serupa dengan mudhaf, serupakan dengan mudhaf. Keserupaan ini hukumnya atau maknanya tadi? Maknanya saja ya, sama-sama butuh kalimat setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Adapun hukum mudhaf ilaih beda. Kita lihat. Nahwu. Maksudnya hukum dari sisi apa? Hukum asalnya ya. Nahwu ya hasanan wajhuh. Wahai orang yang bagus wajahnya. Naam. Di sini syahidnya hasanan. Hasanan munada syabihan bil mudhaf mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Wajhu fa'il. Wajhu fa'il itu marfu'. Kenapa fa'il dari hasanan? Hasanan itu ya'mal amal fi'il dia. Hasanan beramal amalan fi'il. Jadi wajhu sebagai fa'ilnya. Paham belum?
Seakan-akan ya hasuna wajhu itu loh. Ya hasuna wajhu, wahai orang yang ganteng wajahnya. Seakan-akan gitu. Paham belum? Naam. Wa ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Tali'an isim fa'il bukan? Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Jabalan sebagai maf'ulun bih. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Di dalam tali'an itu ada naam fa'il situ. Paham belum itu? Paham belum? Ayo naam. Tali'an munada mansub atau mabni? Ayo naam. Munada mabniun atau mansubun? Mansubun wa alus bi fathah dhahir akhiri. Wa ya rahiman bil ibad. Nah, wahai zat yang menyayangi terhadap hamba-hambanya. Rahiman juga sama, munada syabihan bil mudhaf mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun ala akhirih, seperti itu. Wa qad taqaddama fi babil la allati li nafil jinsi bayanu al musyabbah bil mudhaf. Dan sungguh telah lewat penjelasan mengenai musyabbah bil mudhaf pada bab la nafil jinsi. Paham ya? Sudah disebutkan di bawah juga ada tadi kan? Mattasala bihi syai'un min tamami ma'na. Mattasala bihi syai'un min tamami ma'na. Katanya sudah kita lewati makna musyabbah bil mudhaf tadi itu. Sesuatu yang bersambung dengannya untuk menyempurnakan maknanya. Naam. Wa bayanul muradi bil mufrad fi hadzal bab. Wa bayanul muradi bil mufrad fi hadzal bab. Dan juga penyebutan penjelasan yang diinginkan dengan mudhaf pada bab ini. Mufrad dalam bab ini apa? Antum? Laisa bil mudhaf wa ma wala syabihan bil mudhaf. Ma laisa mudhafan. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dalam bab lan jinsi? Ma bil jinsi. Naam, dalam bab la nafil jinsi apa mufrad? Ma laisa mudhafan. Ya, Wala syabihan bil mudhaf. dalam babul i'rab dalam babul khabar, dalam babul khabar Ma laisa jumlatan. apa? Wala syabihan bil jumlah. Ulangi. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nah, dihafal itu ya. Itu dalam babul khabar. Dalam babul kalimah Ma talaffazu bihi kalimatun maratan wahidah. Hati-hati insyaallah ya. Sudah terkumpul belum itu? Dikumpulkan nanti ya, inisiatif ya, dikumpulkan, dihafalkan. Karena itu penting sekali, muncul terus nanti lengkap ternada juga kita lewati nanti. Paham soalnya enggak ada sekali ya? Ya, naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.